Shalom, hari yang baru, kesempatan yang baru bagi kita hari ini ya. Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang kita berharap dan berdoa. Kiranya setiap apa yang kita katakan hari ini dan kita baca hari ini benar-benar dapat menjadi berkat bagi diri kita dan setiap orang yang nanti mendengar mengenai firman Tuhan yang kita renungkan dan baca hari ini. Dan kiranya apapun yang kita renungkan hari ini benar-benar merasuk dalam jiwa roh hati kita ya, dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, menjadi berkat bagi siapapun yang ingin diberkati melalui kita sampai ke penjuru dunia. Kita datangi segala penjuru dunia yang Tuhan mau, seperti tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Amin ya, kita dapat menguatkan karena kita tahu Tuhan Yesus ingin murid-muridnya memberitakan agar dunia tahu. Kenapa Injil diberitakan? Agar dunia tahu bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Yesuslah rahmat dan belas kasihan dari Bapa. Bahwa kita perlu Roh Kudus. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan Roh Kudus adalah dengan mengasihi Tuhan Yesus. Dan satu-satunya cara mengasihi Tuhan Yesus dengan benar adalah melakukan semua perintah-perintahnya. Barulah janji Bapa akan kita terima, seperti juga yang diterima murid-murid Tuhan Yesus, janji Bapa. Karena murid-murid Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus di bumi mengasihi Tuhan Yesus, janji Bapa. Di mana Tuhan Yesus berada, maka murid-muridnya berada. Amin ya. Janji Bapa kepada murid-murid Tuhan Yesus ditepati. Roh Kudus diturunkan kepada mereka. Amin ya. Janji Bapa adalah roh yang keluar dari diri Bapa sendiri. Ditepati. Satu-satunya cara adalah dengan mengasihi Tuhan Yesus dengan benar, yaitu melakukan semua perintah-perintahnya. Amin ya. Amin. Janji Bapa diberikan kepada murid-muridnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus sudah berkata, jangan keluar dari Yerusalem sebelum ada baptisan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan mendapatkan baptisan Roh Kudus. Itu diperlukan karena Roh Kudus adalah Bapa sendiri, bagian dari Bapa sendiri. Amin ya. Kita harus beritakan ke penjuru dunia. Kita beritakan, kita kuatkan lebih lagi. Tuhan Yesus masih berbicara sampai hari ini, salah satunya kepada saya. Kita berdoa dan berharap teman-teman lainnya, rekan-rekan lainnya, atau adik-adik lainnya, atau bapak ibu lainnya benar-benar bisa merasakan lawatan Roh Kudus juga. Satu-satunya cara untuk bisa ke surga adalah kita dikuduskan, harus kudus. Dengan usaha sendiri mustahil manusia bisa kudus. Tapi Tuhan Yesuslah yang menguduskan kita. Tubuhnya dan darahnya menguduskan kita. Amin ya. Amin. Kita saling mendukung, saling membantu. Kita beritakan ke semua orang bahwa Tuhan Yesus itu adalah datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Amin ya. Kita beritakan, kita ceritakan ke semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan Roh Kudus yang telah diberikan kepada umat manusia. Tuhan Yesus berkata, lebih berguna bagiku aku di surga. Seperti kata Tuhan Yesus, lebih berguna Tuhan Yesus ke surga karena nanti akan diberikan bagi umat manusia yaitu roh kebenaran, roh sukacita, Roh Kudus. Karena bagi siapapun yang mau, yaitu dengan cara mengasihi Tuhan Yesus, dengan melakukan semua perintahnya, Roh Kudus akan menjadi hak manusia tersebut. Bila Tuhan Yesus benar-benar merasakan cinta kasih kita kepadanya,
Roh Tuhan Yesus akan meminta Bapa untuk mengirimkan rohnya, dan itu sudah terbukti. Salah satunya kepada saya dan masih banyak lagi. Mari kita bersaksi, mari kita beritakan sampai ke ujung dunia. Amin ya. Amin, kita saling membantu, saling menguatkan. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Sujud di hadapan tahtamu, rendahkan diri untuk menyembahmu. Ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apa kan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sebadan pujian, agungkan namamu. Yesus, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesus, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Judul perikopnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Amin. Perikop ini menceritakan percakapan yang terjadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan perkataan malaikat yang didengar para murid dan rasulnya setelah Tuhan Yesus terangkat. Kita akan renungkan dan benar-benar kita resapi ya. Di ayat 6 ya, di awal perikop ini dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini yang ditanyakan mereka. Mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini, saat ini? Karena mereka sudah melihat ya mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi. Bahkan mereka melihat Tuhan Yesus bangkit, tangannya juga berlubang, menemui banyak orang. Mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini? Pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Ini jawaban Tuhan Yesus. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang sudah ditetapkannya. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Jadi memulihkan Israel itu sesuai dengan ketetapan Bapa, ketetapan Allah. Kamu tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, atau jawaban yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka yang berkumpul di situ ya. Yang saat itu berkumpul di situ. Dan di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini yang dikatakan Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka yang saat itu berkumpul di situ. Itu yang dikatakan. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus. Luar biasa. Setelah Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, Yerusalem, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Hal yang luar biasa mereka saksikan. Iman mereka semakin dikuatkan. Tuhan Yesus menguatkan mereka hari demi hari. Bahkan bersaksi setelah bangkit menemui mereka 40 hari sebelum terangkat. Menemui mereka 500-an orang dalam jangka 40 hari. Satu hari ada beberapa orang yang ditemui Tuhan Yesus. Ini benar-benar luar biasa. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi setelah Tuhan Yesus terangkat, semakin terangkat sampai di awan menutup Tuhan Yesus dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi saat mereka masih menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ya ke langit, kemudian awan menutupnya, saat mereka masih memandang ke atas, ada 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, para malaikat ini berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin." Itu cara Tuhan Yesus nanti datang ke bumi. Amin ya, menguatkan kita. Kita bisa bayangkan bagaimana murid-murid saat itu benar-benar tercengang saat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Klimaksnya saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, setelah bertahun-tahun mereka melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, membangkitkan orang mati, bahkan bangkit dari kematiannya sendiri, memperlihatkan kepada Thomas badannya yang masih berlubang paku,
menemui banyak orang selama 40 hari berturut-turut. Dan klimaksnya mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Hal yang luar biasa. Dan kemudian malaikat menemui mereka. 2 orang malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Amin ya. Jadi kalau kita mendengar orang-orang berbicara, Tuhan Yesus datang tahun berapa ini, jangan percaya. Karena Tuhan Yesus datang dengan cara yang sama. Saat dia kembali ke surga, Tuhan Yesus naik awan-awan. Saat Tuhan Yesus nanti ke bumi lagi dengan cara yang sama. Dari langit, muncul dari awan, turun ke bumi. Ini cara Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya. Sehingga Paulus sendiri yang saat itu belum menjadi murid Tuhan Yesus sampai ke 30 negara lebih dalam jangka 20 tahun. Murid-murid lainnya, Petrus sampai meninggal di kayu salib, tidak mau menyamai Tuhan Yesus, mau di salib terbalik. Karena apa? Karena mereka sudah ada Roh Kudus. Dan mereka dikuatkan Tuhan Yesus lebih lagi. Klimaksnya saat Tuhan Yesus naik ke surga. Ini cara Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya. Karena apa? Murid-murid Tuhan Yesus juga manusia biasa, butuh dikuatkan imannya. Bapa mempermuliakan Tuhan Yesus untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ada penyertaan Allah. Karena apa? Nanti tugas Tuhan Yesus diteruskan kepada mereka, menyelamatkan umat manusia yang juga keturunan mereka sendiri. Karena apa? Surga dan neraka itu nyata. Seperti manusia pada awalnya tinggal di Firdaus karena dosa, mau mempunyai pengetahuan yang lebih daripada Allah, mereka tertipu oleh iblis. Dan Allah Bapa kita itu tidak bisa menghindari perkataannya sendiri. Allah atau Bapa sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham bahwa keturunannya akan diberkati. Saat keturunan Abraham melakukan dosa, di mana upah dosa adalah maut, tempatnya itu hanya ada kertak dan ratap gigi yang tidak berkesudahan. Dikirimkannya anaknya sendiri, bagian dari dirinya. Rahmat dan belas kasihan dari Bapa berwujud Tuhan Yesus untuk menyelamatkan keturunan Abraham, umat manusia. Dan manusia itu harus dikuatkan terus-menerus untuk diingatkan lagi bahwa surga dan neraka itu nyata. Untuk menyelamatkan manusia dari neraka itu Bapa itu sampai mengirimkan bagian dari dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, anak Allah. Ini tugas kita juga untuk memberitahukan ke semua orang. Amin ya. Amin. Kita menguatkan, kita saling membantu. Karena kita tahu jalan satu-satunya untuk mendapatkan Roh Kudus adalah dengan mengasihi Tuhan Yesus, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, di mana ada orang yang lapar, tidak, yang telanjang, di penjara, sakit, Tuhan Yesus itu ada di situ. Dan salah satu perintah Tuhan Yesus adalah untuk mengurus mereka.
sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi Tuhan tuh rindu untuk memberkati manusia. Karena manusia itu butuh diselamatkan. Amin ya. Karena pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Neraka itu adanya cuma ratap dan gertak gigi yang tidak berkesudahan. Amin ya. Amin. Seperti Yudas, kita pernah baca Tuhan Yesus sampai berkata, Yudas akan menyesal pernah dilahirkan. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, Yudas akan menyesal pernah dilahirkan. Kenapa? Karena tempatnya Yudas itu hanya ada ratap dan kertak gigi. Siapapun yang berada di neraka pasti menyesal pernah dilahirkan. Karena hanya ada ratap dan kertak gigi yang tidak berkesudahan. Mari saling membantu. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada mereka-rekakan yang jahat. Kita harus tahu bahwa berkat itu sudah ditentukan dari Allah, dari Bapa. Kalau kita mencari berkat dari Tuhan dengan cara yang tidak baik, bagaimana Roh Kudus ada di pihak kita? Kalau caranya salah, berarti salah. Kita harus beritahukan itu. Banyak orang yang tidak mau dikasih tahu. Mereka sakit hati kalau diberitakan Injil, tapi ini kenyataannya. Untuk mendapatkan Roh Kudus satu-satunya dengan cara mengasihi Tuhan Yesus, melakukan perintah-perintahnya. Padahal iri, dengki, kesombongan dan hal-hal yang tidak baik itu kenajisan di mata Tuhan Yesus. Itu najis di mata Tuhan. Iri, dengki, kesombongan, mengingini orang lain, membunuh orang lain, bersaksi dusta, itu semuanya tuh kenajisan. Ada di 10 hukum Allah. Kita harus beritahukan itu. Amin ya. Amin. Kita harus sadar. Surga dan neraka itu ada. Untuk menyelamatkan manusia dari neraka, Bapa itu sampai mengirimkan bagian dari dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, Mesias, Anak Allah. Amin ya. Jadi untuk bisa ke surga, untuk mendapatkan Roh Kudus, harus mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan diri bagi manusia. Satu-satunya cara itu harus mengasihi Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Amin ya. Karena Bapa mengirimkan roh dari bagian dirinya sendiri itu atas permintaan Tuhan Yesus. Tanpa mengasihi Tuhan Yesus tidak bisa menerima Roh Kudus yang kita perlukan selama tinggal di bumi. Dan tidak mungkin kalau tidak mendapatkan Roh Kudus bisa kudus. Itu perlu untuk kita bisa ke surga. Dengan hanya mengasihi Tuhan Yesus, melakukan semua perintah-perintahnya. Itu sama dengan mematikan keinginan daging. Mematikan keinginan manusia. Dan hanya dengan melakukan perintah Tuhan Yesus, satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus. Kita harus beritakan itu. Amin ya. Amin. Kita saling membantu, saling menguatkan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin
Puji Tuhan. Amin.